Lagi dengan saya di channel Anas Ansori. Masih bingung mencari ide-ide bisnis dan peluang-peluang usaha? Anda sangat tepat sekali menemukan channel ini. Ya, kenapa tepat? Karena channel ini menyajikan konten-konten tentang ide-ide bisnis dan peluang-peluang usaha yang perlu kalian coba. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik subscribe, like, dan share ke media sosial kamu. Bagi sebagian orang, tidak jarang yang masih kesulitan memikirkan apa sih yang menjadi ladang uang untuk kedepannya. Nah, di sini saya akan mengulik apa saja bisnis yang menjanjikan, khususnya di tahun 2022 mendatang. Jadi pebisnis itu harus tahu banget ngikutin perkembangan zaman. Kalau kita tidak siap, bisa disalip kompetitor. Jadi sebelum berganti tahun, kamu harus sudah lebih dulu tahu atau mengambil satu langkah ke depan sebelum orang lain mulai tentang beberapa bisnis yang saya referensikan berikut ini. Jadi jangan sampai Anda skip video ini, bisa jadi Anda gagal paham. Memang kehadiran pandemi akibat COVID-19 yang berdampak buruk tidak hanya untuk kesehatan, namun juga bagi ekonomi di Indonesia. Tidak hanya bisnis makro atau bisnis-bisnis besar, tetapi berdampak pula untuk bisnis-bisnis mikro. Dan tak jarang banyak orang yang frustasi dibuatnya. Namun kamu harus bangkit dan memulai. Dengan beberapa kesempatan, dengan beberapa peluang usaha yang kamu jalani. Ayo kita simak beberapa bisnis yang akan menjadi peluang-peluang di tahun 2022 nanti. Yang pertama, usaha laundry kiloan. Peluang bisnis yang pertama merupakan usaha yang tidak membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar. Ya, bisnis laundry kiloan ini hanya membutuhkan setidaknya 2 mesin cuci untuk permulaan, setrika listrik, dan wewangian. Apalagi jika kamu membuka tempat jasa cuci bersih tersebut di lokasi yang strategis, seperti di sekitaran kampus, perkantoran, dan pabrik, yang mana banyak sekali karyawan perantau yang menyewa kos di sana. Ini yang akan menjadi pundi-pundi uang kamu. Apabila nantinya bisnis cuci yang kamu jalani semakin ramai dan semakin berkembang, kamu bisa mencari setidaknya 1 karyawan untuk membantu kamu untuk menyelesaikan pekerjaan di bidang laundry. Tidak ada keahlian khusus yang kamu butuhkan. Asalkan kamu tekun dan serius, bisnis ini akan berkembang. Nah, yang kedua adalah usaha produk kecantikan. Jika kamu mengamati sosial media dan beberapa platform di internet, pastinya kamu banyak sekali orang-orang berdiskusi dan saling membeli review tentang produk kecantikan seperti skincare dan kosmetik yang kualitasnya baik. Nah, ini dia adalah salah satu peluang bisnis yang paling menjanjikan untuk kamu. Pasalnya banyak sekali wanita yang tidak tahan ingin membeli produk kecantikan yang memang dinilai bagus dan harganya pun murah dan pasti kantong tentunya. Jadi, kalau kamu coba buka usaha tersebut, sudah pasti banyak calon pemberi yang mengincar. Dan untuk memulai bisnis kosmetik pun, kamu bisa memulainya tanpa mengeluarkan modal sedikit pun. Karena kamu bisa menjadi reseller atau dropshipper. Tentunya yang kamu harus lakukan pertama adalah melakukan riset untuk mencari mana supplier yang terpercaya tentunya. Selain memilih menjadi reseller atau dropshipper,
Kamu bisa memproduksi produk sendiri di Maklon Kosmetik yang tentunya kualitas dan harga jual kamu bisa kamu tentukan sendiri. Nah, kalau sudah mulai laris manis Tanjung Kipul, kamu akan punya reputasi yang baik di mata pembeli. Yang ketiga adalah usaha di bidang kuliner. Kalau bisnis yang ketiga ini sudah pasti tidak akan lekang oleh waktu. Hanya saja cara menjualnya memang harus mengikuti perkembangan zaman. Contohnya ingin menjual makanan kekinian seperti seblak, kondok, minuman boba, kamu harus juga mempromosikan menu tersebut secara online. Pembeli online sekarang bisa kamu sesuaikan bahkan dengan jarak yang tidak jauh dari titik tempat usaha kamu. Tentunya kamu bisa memasang iklan di beberapa platform transportasi online dan juga salah satu marketplace yang sekarang mulai masuk ke arah kuliner. Tentunya bisa menjadi bisnis jangka panjang buat kamu. Dan jangan lupa sosial media juga ampuh untuk mencari pelanggan baru. Untuk awal, kamu juga bisa memberikan promosi yang bisa menggoda calon pembeli dan membuat mereka tertarik. Jadi bisnis kuliner ini bisa dibilang never die. Yang keempat adalah menjadi YouTuber dan influencer. Di tahun 90-an menjadi YouTuber dan influencer sepertinya bukanlah sebuah cita-cita atau usaha yang menjanjikan. Namun dengan perkembangan teknologi, hal tersebut tidak lagi berlaku. Jika Anda mengakui diri Anda kreatif, Anda dapat membuat konten dan mulai menjadi YouTuber atau influencer. Apalagi di era pandemi ini, banyak orang yang harus tinggal di rumah dan membutuhkan hiburan tentunya. Kontennya tentu harus yang membangun, informatif, dan menyenangkan. Jangan hanya fokus pada jumlah penonton atau pengikut. Dengan konten yang relevan, Anda akan dapat bertahan di jangka panjang. Dan untuk hasil dari YouTuber ini, banyak contoh-contoh orang-orang yang sukses di dalamnya, yang berhasil berpenghasilan sampai miliaran rupiah per bulannya. Yang kelima adalah bisnis atau usaha PPOB. Apa itu PPOB? PPOB atau Payment Point Online Bank merupakan bisnis yang melayani berbagai transaksi virtual. Contohnya seperti pembayaran cicilan motor, isi saldo GoPay, pembayaran listrik, pulsa, pembelian tiket pesawat atau kereta, pengisian voucher game, dan lain sebagainya. Bisnis ini menjadi tren di kalangan anak muda karena tidak memerlukan modal yang cukup besar. Modal yang diperlukan cukup memiliki smartphone Android. Anda sudah bisa membuka bisnis ini. Jika bisnis ini sudah maju dan dikenal masyarakat luas, Anda pun bisa menggunakan laptop beserta printer untuk mempercepat aktivitas transaksinya. Uniknya, bisnis ini pun bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga tak perlu menyewa toko atau ruko untuk membuka usaha ini. Dan jikalau diperlukan untuk membuka toko atau ruko dalam membuka usaha ini, untuk penghasilannya lebih besar tentunya Anda pun patut mencobanya. Bisnis ini selalu ada seiring dengan banyaknya orang yang ingin bertransaksi dengan mudah, cepat, dan tanpa ribet. Nah, itulah guys beberapa ide-ide usaha yang menjanjikan di tahun 2022 nanti. Cepat berpikir dan cepat melakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk bisnis di tahun 2022 nanti adalah hal yang bijak untuk Anda sebagai seorang pebisnis atau pebisnis pemula yang ingin mencapai kesuksesan tentunya. Tentukan bisnis Anda dan jangan sampai didahului kompetitor. Itu kuncinya. Salam sukses selalu dari saya di channel Anes Ansori. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalam.